Seperti sudah menjadi kodratnya, motor yang kalian tunggangi menggambarkan aura pada diri kalian dan menjadi cerminan diri kalian. Wacky bisa katakan saat ini motor adalah kodam kalian guys. Entah motor berjenis sport bike, street fighter, atau bahkan motor penggaruk tanah adventure adalah cerminan diri dari sang penunggang. Namun walaupun zaman sudah modern, masih banyak yang berminat dengan style klasik dan retro. Motor klasik retro yang sudah modern juga bahkan sudah dikembangkan oleh setiap perusahaan untuk memuaskan para pecinta motor klasik. Karena gaya retro klasik memiliki daya tarik estetika yang kuat di jalan raya guys. Nah, para pabrikan motor berlomba-lomba mendatangkan motor retro miliknya ke Indonesia guna mendapat sambutan hangat oleh para pecinta motor retro di Indonesia. Berbagai jenis desain yang semakin menawan atau spesifikasi dan fitur yang saling bersaing menambah warna persaingan otomotif di Indonesia guys. Sebelumnya WQX sudah jabarkan beberapa motor retro yang sudah melenggang di Indonesia. Nah, WQX kali ini merangkum beberapa motor retro terbaik di tahun 2024 yang bahkan ada yang baru saja tiba di Indonesia dengan harga yang dapat menyesuaikan dompet kalian part 2 guys. Dan harganya bahkan 17 juta namun sudah klasik dan modern. Dan beri komentar di bawah motor mana yang akan menjadi idaman kalian para pecinta motor klasik. Jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, subscribe WQX. Semoga dengan cepat kalian mendapat motor impian kalian. Motor retro klasik part 2 pertama yang akan mewarnai 2024 ini adalah Kiwi SCR 250V. Kiwi SCR 250V adalah motor dengan mesin 250cc. Bukan cuma desainnya yang ala scrambler, konfigurasi mesinnya terbilang di luar standar, yakni V-twin. Mesin yang biasanya digunakan pada motor gede, namun kali ini dipasang di motor bergaya retro scrambler ini guys. Secara tampilan memang SCR 250V memberikan aura yang kuat akan motor scrambler custom. Bodinya sederhana, pelek jari-jari, ditambah beberapa komponen pelindung di lampu depan, mesin dan knalpot. SCR 250V dilengkapi mesin 249cc, 2 silinder V-twin, bukan segaris, tapi 2 blok mesin disusun seperti huruf V dengan pendingin udara. Nah, tenaga yang dihasilkan sebenarnya tidak terlalu besar, 16,7 tenaga kuda di 8.500 rpm dan torsi 17 Nm di 5.500 rpm. Dan mesin tersebut sudah injeksi. Tenaga dan torsi yang dihasilkan disalurkan ke roda belakang pakai rantai dengan transmisi 5 percepatan. Beralih ke bagian kaki-kaki, SCR 250V dilengkapi suspensi depan teleskopik dan belakang monoshock. Pada bagian pengereman juga sudah ABS dual channel guys. Secara bobot SCR 250V terbilang tidak terlalu berat, hanya 154 kg. Masih pas untuk harian. Nah, soal instrumen, SCR 250V memakai model kombinasi analog dan layar. Jarum analog dipakai untuk tachometer, sedangkan layar menunjukkan informasi kecepatan, posisi gigi, dan indikator bensin. Lampu utama masih halogen, tapi punya DRL LED. Sedangkan lampu rem sudah LED, tapi sen di depan dan belakang masih bohlam biasa. Nah, Kiwi SCR 250V dibanderol dengan harga 55 juta rupiah guys. Kemudian GPX Pop Z. Nah, cocok banget buat kalian yang rindu dengan style klasik ala motor bebek ini, namun mengusung spesifikasi yang cukup modern. Produk lansiran brand asal Thailand ini secara tampilan mirip Honda Super Cup C125, terutama dilihat dari desain bodi, serta posisi headlamp yang sama-sama berada di bawah stang. Namun supaya tidak dianggap meniru sepenuhnya,
GPX PUBG 110 tetap memiliki detail yang unik yang bisa dijadikan ciri khasnya. Misalnya dari bagian fascia, meski memiliki posisi headlamp yang sama, desain cover lampu bebek retro ini sedikit lebih mengotak dibandingkan Super Cub C125 dan dihiasi list warna hitam. Bentuk joknya juga dibuat cukup unik, terlihat di bagian pembonceng tidak bersentuhan dengan spekbor belakang, sehingga tampak melayang. Nah, bicara fitur, motor bebek retro ini sudah memakai pencahayaan LED, baik di headlamp dan stop lamp. Panel instrumennya masih menggunakan model analog, namun tetap mampu menampilkan beragam informasi penting dengan gaya retro modern. New GPX PUBG 110 mengusung mesin baru 110cc, 4 tak, dan spesifikasi tenaganya tidak dirilis, tapi mesin disebut sudah lulus standar emisi Euro 4. Harganya dibanderol 39.500 baht atau setara dengan 17 jutaan rupiah. Kemudian Benelli Motobi 152. Buat yang tidak mau keluar uang banyak buat custom motor bergaya cafe racer, mungkin Benelli Motobi 152 bisa jadi pilihan. Sebab Motobi 152 merupakan motor sport yang desainnya seperti motor sport naked era 70-an atau sudah bergaya cafe racer dari pabrikan. Benelli Motobi 152 menggunakan lampu depan bulat dan dilengkapi panel instrumen bulat di depan stang model handlebar. Tangki yang dimilikinya terlihat besar dan sedikit membulat, yang di sisi depan kiri dan kanan ada benjolan. Dengan tangki tersebut, Motobi 152 mampu menampung bahan bakar sebanyak 12,1 liter. Untuk memboyong pulang Motobi 152 ke garasi rumah kalian, motor ini di Indonesia dijual dengan harga 19,8 juta rupiah guys. Soal performa, Motobi 152 dibekali mesin 150cc, SOHC 1 silinder dengan pendingin cairan. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 11,2 daya kuda di 8000 rpm dan torsi maksimal 11,1 Nm di 8000 rpm. Nah, kemudian Kawasaki W250. Motor Kawasaki W250 bisa dibilang jarang terlihat di jalan karena populasinya memang tidak banyak. Padahal Kawasaki W250 berada di segmen sport retro yang memang lagi booming beberapa tahun terakhir. Didatangkan CBU dari Jepang, Kawasaki W250 merupakan pengganti Estrella 250 yang dijual di Indonesia tahun 2014. Berbeda dengan sport 250cc Kawasaki lain seperti Ninja 250 yang futuristis, W250 malah pilih desain masa lampau. Terlihat dari bodi ringkas, lampu dan tangki bulat, serta jok panjang khas Kawasaki W Series yang ada sejak tahun 1965. Nah, desain klasik begini memang tidak lekang dimakan zaman dan masih banyak penggemarnya. Mesin Kawasaki W250 juga tidak begitu canggih, namun sudah injeksi elektronik. Konfigurasi single silinder 250cc, SOHC 2 klep, pendingin udara dengan bor dan stroke 66x73 mm. Tenaga maksimumnya 17,5 daya kuda di 7500 rpm dan torsi 18 Nm di 5500 rpm. Jelas kalah dibanding sport 250cc seperti Kawasaki Ninja 250. Keistimewaan dari Kawasaki W250 adalah kenyamanan saat berkendara dengan posisi riding santai serta agak tegap. Dengan karakter handling dan mesinnya, Kawasaki W250 bukan buat kebut-kebutan, namun hanya untuk riding yang santai guys. Nah, untuk harganya Kawasaki W250 terbaru dijual dengan harga mulai dari 73 juta rupiah guys.
Kemudian ada Benelli Leoncino 250. Tampaknya yang menggoda, dengan gaya scrambler, Benelli Leoncino 250 juga punya fitur yang memadai untuk motor naked retro kelas 250cc. Nah, fitur pertama ialah semua penerangan sudah modern. Di bagian depan, lampu utama proyektor berpadu dengan daytime running light setengah lingkaran, mirip pola pelangi. Dan fitur lainnya suspensi depan upside down dengan diameter 41 mm yang membuatnya tampak kekar. Adapun suspensi belakang mengusung monoshock dengan preload yang bisa disesuaikan. Pengeremannya juga sudah ABS depan belakang untuk mencegah ban terkunci. Instrumen klasternya sederhana tapi fungsional. Layar TFT full digital dan dapat menunjukkan speedometer, tachometer, trip meter, odometer, ABS light, pengukuran suhu mesin, dan full gauge. Leoncino 250 mengusung mesin 249cc, 1 silinder, berpendingin cairan. Mampu menghasilkan tenaga 25,8 tenaga kuda pada 9.250 rpm dan torsi 21 Nm pada 8.000 rpm. Nah, motor Benelli Leoncino 250 ini memiliki desain sangat mirip dengan Leoncino 500 yang mengadopsi konsep retro modern seperti Ducati Scrambler. Nah, mungkin dari kalian ada yang tertarik dengan desain motor retro Scrambler yang satu ini. Motor ini dijual di Indonesia dengan harga 51 juta rupiah, guys. Kemudian Royal Enfield Classic 350. Motor yang menjaga gaya khas motor Inggris pasca Perang Dunia II, namun dengan fitur kekinian. Meski tampilan klasik, seluruh varian Classic 350 hadir sudah mengusung fitur USB charging port, panel instrumen analog kombinasi dengan digital, dan fitur navigasi Royal Enfield Tripper. Lalu piranti keselamatan seperti dual channel anti-lock braking system menjadi standar. Nah, motor ini berbagi mesin yang sama dengan Meteor 350, dibekali mesin silinder tunggal 349cc dan berpendingin udara. Di atas kertas, Classic 350 menghasilkan daya 20,2 daya kuda di 6.100 rpm dan torsi 27 Nm pada 4.000 rpm yang menghasilkan suara low down mendengung. Nah, satu hal yang menarik perhatian ialah desain dari Royal Enfield Classic 350. Ciri khas yang masih dipertahankan ialah penggunaan lampu depan bulat serta tangki modal teardrop seperti tetesan air. Beberapa pembaruan dilakukan pada All New Royal Enfield Classic 350. Pertama ialah untuk kenyamanan saddle saat perjalanan yang lebih lama. Classic baru memiliki kursi baru yang lebih lebar dengan bantalan busa lembut. Lalu stang baru, posisi berkendara telah diubah agar lebih nyaman sambil mempertahankan ciri khas klasik yang populer. Nah, untuk harganya sendiri, motor dengan desain yang WQX sebut klasik banget ini dijual dengan harga mulai dari 113,3 juta rupiah, guys. Nah, itulah beberapa motor klasik retro yang modern terbaru part 2. Jika masih kurang, kalian bisa menonton video sebelumnya yang bahkan WQX merangkum motor-motor yang lebih keren lagi dengan nuansa klasik dan suara menggelegar. Tulis pendapat kalian, motor mana yang kalian ingin parkir di garasi rumah kalian dan tebar pesona di jalan raya, guys. Tulis pilihan kalian di kolom komentar video ini. Jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, subscribe WQX. Semoga dengan cepat kalian parkir motor impian kalian di garasi rumah kalian.